Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan limpahan rahmat, karunia serta nikmatnya kepada kita semua. Seperti yang kita ketahui, nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat yang pertama, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat keselamatan, dan berbagai nikmat lainnya yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita pada hari ini, pada detik ini, pada kesempatan kali ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita, yaitu junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Semoga kita selaku umatnya kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan sharing mungkin ya tentang rasa malas. Nah, mungkin rasa malas ini tidak asing lagi dengan diri kita sendiri, ibaratnya sudah melekat gitu ya pada diri kita masing-masing. Tapi kita jangan menuruti rasa malas yang ada pada diri kita ini, tapi kita harus lawan rasa malas yang ada pada diri kita. Nah, dengan adanya sharing ini, maka ini sekaligus kayak pengingat untuk diri saya pribadi dan untuk teman-teman di luar sana mungkin, agar kita bisa lebih bisa lebih tidak menuruti rasa malas yang selalu menyerang kita ini. Nah, marilah, terutama malas itu kan banyak macamnya. Ada malas belajar, malas membaca buku, terus malas bekerja atau yang lain sebagainya. Tapi di sini marilah kita untuk bersama-sama belajar agar tidak malas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sayang sekali gitu teman-teman apabila kita tidak bisa memanfaatkan kesempatan yang baik ini untuk selalu meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 95, yang artinya kepada masing-masing Allah menjanjikan pahala yang baik, dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar. Nah, dalam ayat tersebut memberikan peringatan kepada kita bahwa orang yang bekerja atau berjihad di jalan Allah dengan sekuat tenaga tidaklah sama kebaikan dengan yang diberikan Allah dengan orang yang hanya duduk-duduk saja, santai-santai saja, ngobrol sana sini, di mana semua itu tidak ada yang menghalanginya. Seperti kita tahu bahwa rasa malas dekat sekali dengan kita. Nah, dilihat dari definisi, rasa malas ini ialah enggan
tidak mau untuk melaksanakan suatu aktivitas tanpa suatu uzur atau alasan yang jelas. Malas juga bisa menunjukkan menurunnya motivasi. Rasa malas itu adalah salah satu penyakit mental yang mempunyai ciri suka menunda-nunda pekerjaan. Berikut penyebab timbulnya rasa malas itu sendiri. Yang pertama, tidak mengerti arti kehidupan maupun itu fungsi, tujuan atau manfaat dari kehidupan ini. Yang kedua, tidak pernah bersosialisasi. Hakikatnya manusia adalah manusia sosial, di mana manusia harus saling berinteraksi dengan manusia yang lainnya. Yang ketiga, makan yang berlebihan itu juga bisa menimbulkan rasa malas. Yang keempat, banyak perhitungan, banyak berbicara namun sedikit bekerja. Yang kelima, pandangan negatif tentang masa depan. Nah, rasa malas ini bisa menular. Kenapa kalau malas itu bisa menular? Hari ini bisa dibuktikan, misal kita berada di tengah-tengah orang-orang yang malas, kita bisa tertular. Jadi rajin atau malasnya belajar itu bisa dilihat dari lingkungannya. Jadi sebisa mungkin kita harus berada di lingkungan orang-orang yang suka belajar, suka bekerja, tidak malas-malasan, seperti itu teman-teman. Nah, rasa malas itu juga berbahaya jika terus dibiarkan karena dapat merugikan dan tidak akan mengantarkan pada keberhasilan atau kemajuan. Untuk itu, untuk menghindari atau menghindarkan diri kita dari rasa malas ini, kita harus meninggalkan lingkungan yang membuat kita malas dan kita harus hijrah nih, yaitu berkumpul dengan teman-teman yang baik dan rajin belajar. Kita juga harus belajar ilmu agama, hukum-hukum syariat, sehingga semakin memotivasi diri kita ini untuk bekerja keras. Yang terakhir, langkah kita agar terhindar dari rasa malas ini adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bersungguh-sungguh dan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita ini, dan semoga Allah menghindarkan kita dari rasa malas. Nah, ketika enggan beribadah kepada Allah, maka ingatlah bahwa rasa malas itu semata-mata bisikan dari syaitan yang dihembuskan ke dalam hati kita. Kita harus membuangnya dengan semua pertimbangan bahwa kita akan menghadap Allah kelak, yaitu apabila kita telah meninggal, maka kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang akan kita bawa ke hadapan Allah kalau bukan amal ibadah kita sendiri? Sudah berapa banyak amal ibadah yang kita berikan kepada Allah, yang telah kita kumpulkan selama kita hidup di dunia ini? Sudah berapa banyak dosakah, atau mungkin dosa yang menumpuk selama kita hidup, atau kita selama hidup ini lebih banyak dosanya atau banyak pahalanya? Sudah layaknya kita sekarang, kalau kita sekarang menghadap Allah, lalu kapan lagi kita akan beribadah kalau bukan sekarang ini? Mumpung ada waktu untuk memperbaiki diri, mumpung ada waktu untuk menambah segala pahala, maka manfaatkanlah waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meningkatkan rasa iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini sedikit sharing yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, kita apalagi pelajar dan teman-teman semua yang sedang
berjuang, sedang belajar, kita harus saling mengingatkan satu sama lain, saling menguatkan satu sama lain agar tidak lengah, agar kita lebih memotivasi diri kita ini untuk lebih rajin belajar lagi dan tidak tergoda untuk kayak misalkan kayak saya pribadi kayak lebih sering misalnya kayak nonton YouTube atau apa. Jadi sekali lagi untuk teman-teman semua kita harus saling mengingatkan lagi satu sama lain. Sekian dan juga saling mengingatkan ya teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.